Jumpa lagi bersama Cocot Bidal ya Mok. Kita akan menceritakan alur cerita baru, yaitu tentang master tak terkalahkan dan hanya mempunyai 3 murid, tapi tak terkalahkan juga ya Mok. Dan master itu pun menginginkan seseorang murid wanita untuk menemaninya di hari tua nanti ya Mok. Bagaimana keseruan ceritanya? Langsung saja. Bakso urat kuahnya diseruput dan cerat-cerit jerut. Pada part kali ini kita diperlihatkan pilar besar yang hancur mengambang di angkasa dan sebuah pedang yang menancap di antara bebatuan yang mengarah ke bumi. Lalu seseorang pun bercerita dia melintasi surga, sambil kita diperlihatkan beberapa pedang yang menancap di antara bebatuan itu. Dan seseorang pun berkata lagi dia menanggung takdir manusia, sambil kita diperlihatkan sebuah pedang besar yang menancap di belakang bangunan itu. Dan kita diperlihatkan beberapa rantai di sana. Ternyata terdapat seseorang yang sedang berkultivasi dengan aura yang sangat membara. Dan ternyata seseorang itu adalah pemuda yang tampan. Dan tiba-tiba ia pun membuka matanya di sana. Lalu kita diperlihatkan pedang besar itu yang bersinar membara. Dan ternyata sinar itu pun membebaskan pemuda tadi dari belenggu rantai-rantai itu hingga hancur. Lalu seseorang pun bercerita lagi dia bangun dari jurang dan datang ke dunia lagi. Dan pemuda itu adalah si MC kita yang bernama Sayan. Di sana ia pun berkata, dunia ini terbukalah, sambil kita diperlihatkan sebuah portal dengan membawa bebatuan besar dengan pedang yang menancap di belakang bangunan besar tadi. Ternyata ia pun memasuki sebuah dunia baru di sana. Dan seseorang pun bercerita lagi, kali ini dia akan menunjuk seorang raja untuk umat manusia atau memimpin sebuah peperangan, sambil kita diperlihatkan bayangan Sayan itu yang akan menggenggam sebuah kerajaan. Dan bayangan itu pun berubah menjadi sangat menyeramkan dengan peperangan besar di sana. Dan beberapa waktu kemudian kita diperlihatkan Sayan yang berdiri tegak di atas pilar itu. Dan ia pun berkata, tidak, dalam hidup ini sambil ia pun memejamkan mata. Tapi tiba-tiba ia pun marah di sana sambil berkata, aku hanya ingin mencari murid perempuan untuk menggosok punggungku. Lalu ia pun bergumam, tetapi keinginan sederhana seperti itu telah berulang kali membuatku frustasi. Sambil kita diperlihatkan murid pertamanya seseorang dewa pedang, dan murid kedua dengan wajah yang sangat cantik, dan murid ketiga adalah seseorang dewa pisau ya Mok. Lalu Sayan di sana pun berkata, tapi aku tidak akan pernah tertipu oleh penampilan itu. Sambil kita diperlihatkan salah satu muridnya yang cantik tadi berubah menjadi menakutkan dengan senyuman psikopat di sana. Dan kita diperlihatkan Sayan yang sedang berdoa di sana sambil bergumam, imut, manis, baik, sederhana, murid perempuan yang cantik, di mana kamu? Sambil ia berdoa ingin segera mendapatkan murid yang cantik di sana. Lalu beberapa waktu kemudian kita diperlihatkan suasana di malam hari dengan bulan yang bersinar terang. Lalu pada malam itu kita diperlihatkan seseorang yang berlari dengan sangat cepat. Ternyata itu adalah seseorang gadis dengan rambut berwarna pink dengan terengah-engah di sana. Dan ternyata ia pun dikejar oleh 2 orang ninja yang melompat dari genteng ke genteng lainnya. Sambil kita diperlihatkan 2 orang ninja itu yang bergerak dengan sangat cepat dan akan menebas gadis itu dari atas. Lalu dalam ketakutannya gadis itu pun makin berlari dengan kencang. Di sana ia pun melirik ke arah atas, tapi ternyata ia pun malah tersandung batu dan terjatuh di tanah hingga 2 bakpaunya di sana pun mental-mentul dilihat oleh ninja tadi. Dan tiba-tiba gadis itu pun seketika diserang oleh ninja itu dengan cepat dari atas. Lalu gadis itu pun ketakutan sambil memejamkan mata dan ia pun berkata, tidak. Dan ternyata terdapat pedang yang menangkis serangan dari ninja itu hingga membuat gadis itu pun melirik ke arah serangan tadi. Sambil terlihat mata dari gadis itu yang terbuka lebar-lebar, ternyata terdapat seseorang bercaping yang berdiri tegak menangkis serangan dari ninja tadi. Dan kita diperlihatkan pria bercaping itu dengan tatapan tajam. Lalu tiba-tiba ia pun menebas ke arah ninja itu hingga seketika ninja itu pun terpental, membuat temannya di sana pun ketakutan. Lalu kedua ninja itu pun pergi sambil berkata, lihat saja nanti akan kubalas kau.
Sambil gadis itu pun terbengong menatap ke arah pria bercaping yang menyelamatkannya, dan gadis itu pun berkata, "Terima kasih Tuan." Sambil kita diperlihatkan gadis itu yang berpose sangat mempesona dengan dua bakpo yang sangat mantul ya Mo. Lalu beberapa bulan kemudian kita diperlihatkan suasana di malam hari di sebuah bangunan di sana. Ternyata itu adalah sekte Destiny yang sangat lusuh dan tidak terawat. Ternyata di dalamnya terdapat gadis yang berambut pink itu sedang ngapain ya Mo. Sambil gadis itu pun menatap ke arah atas, dan ternyata ia pun sedang mandi. Sambil ia keluar dari bak mandi itu berkata, sangat nyaman, tapi sayang disensor ya Mo. Sambil ia berjalan meninggalkan bak mandinya, ternyata dari luar ia pun dilukis oleh seseorang dengan bugil ya Mo. Dan ternyata lagi yang mengintip sambil melukis itu adalah si MC kita, Sayan ya Mo. Lalu Sayan pun berkata, ini tidak buruk, sambil ia pun memandangi lukisan bugil dari gadis tadi ya Mo. Tapi tiba-tiba Sayan di sana pun terkejut karena terdapat seseorang yang mengetok pintu dari gadis itu. Lalu seseorang pemuda itu pun berkata, "Tauer, apakah kamu di dalam?" Lalu Tauer pun menjawab, "Saudara, tunggu sebentar." Sambil ia pun malu-malu di sana. By the way, ternyata nama gadis itu adalah Tauer ya Mo, dan saudara laki-lakinya itu bernama Swaner. Sambil kita diperlihatkan saudaranya itu yang hanya terdiam di depan pintu. Tapi tiba-tiba Tauer di sana pun membuka pintu dengan cepat. Lalu ia pun berkata, "Saudaraku, selamat malam, apakah ada masalah?" Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan cangkir teh di sana, dan ternyata Swaner pun sudah berada di dalam kamar dari Tauer itu, dan ia pun berkata, "Tauer, apakah kau yakin ingin tinggal di sini? Meskipun ini karena laki-laki itu yang menyelamatkanmu, tapi aku masih tidak yakin." Lalu Tauer di sana pun tersenyum berkata, "Tidak perlu khawatir, senior itu benar-benar baik dan luar biasa, pasti baik-baik saja kakak." Sambil kita diperlihatkan bakpaunya lagi ya Mo. Lalu Swaner pun berkata lagi, "Kau terlalu naif saudaraku, ayo kembali, aku akan memohon pada guru untuk menerimamu lagi." Tapi Tauer di sana pun malah berkata, "Apa karena aku berbakat kiu-kiu?" Sambil Swaner itu hanya terdiam mendengar kata-kata dari adiknya itu. Lalu ia pun berkata, "Sudah beberapa hari dan aku bahkan belum melihat murid lain di sini. Sekte Destiny ini tidak terkenal dan sangat aneh. Aku benar-benar sangat khawatir padamu." Sambil terlihat Tauer di sana pun hanya terdiam tertunduk. Tapi tiba-tiba Sayan pun datang sambil berkata, "Selamat malam." Dan Tauer pun menyapa sambil berkata, "Master, selamat malam." Lalu Sayan pun menjawab, "Muridku, kenapa kau masih belum tidur?" Sambil ia berjalan memasuki kamar Tauer itu, dan tiba-tiba Swaner di sana pun berdiri sambil berkata, "Master Sayan, selamat malam. Aku..." Sambil ia pun akan berbicara lagi, tapi tiba-tiba Sayan di sana pun berkata, "Aku mendengar semuanya Tuan Swaner. Tidak perlu khawatir, saudaramu aman di sini." Lalu ia pun bergumam, "Ini tidak bisa dibiarkan. Bisa-bisa sekte ini kosong. Aku harus mengusirnya." Lalu ia pun berkata lagi, "Jangan khawatir Tuan Swaner, aku akan menjaganya." Sambil Tauer dari belakang pun bertanya-tanya. Lalu Sayan pun berkata lagi, "Dan kebetulan murid lain akan kembali hari ini. Tauer, Master akan membawamu untuk bertemu dengan beberapa senior besok." Sambil kita diperlihatkan Tauer di sana yang terbengong. Lalu beberapa saat kemudian di keesokan harinya kita diperlihatkan Sayan Tauer bersama Swaner yang sedang berjalan menuju ke arah sesuatu. Dan Swaner di sana pun berkata, "Tempat yang aneh." Tapi tiba-tiba mereka berdua pun terkejut karena mendengar suara dari semak-semak itu, dan ternyata itu adalah seseorang pemuda dengan gerakan yang sangat cepat keluar dari semak-semak tadi. Lalu ia pun tiba-tiba nangkring di atas pohon hingga membuat Swaner di sana pun melindungi adiknya, dan ia pun berkata, "Tauer, awas!" Tapi tiba-tiba Sayan di sana pun melambai ke arah orang yang di atas pohon itu, dan Sayan pun berkata, "Jangan takut Yuling, dia juniormu. Dia di sini bukan untuk menangkapmu." Sambil Yuling di sana pun terkejut, lalu ia pun terbengong sambil berkata, "Apa? Juniorku adalah seorang wanita?" Sambil ia pun memandangi Tauer di sana yang sangat imut. Tapi tiba-tiba Yuling di sana pun langsung berlari dengan sangat cepat hingga membuat Tauer pun bertanya-tanya,
Lalu Swan di sana pun bertanya, Master Saiyan, dia siapa? Dan Saiyan pun menjawab, dia adalah salah satu seniormu tahu. Dia turun gunung 20 tahun yang lalu dan mengembara. Dan akhirnya dia ditangkap oleh sekte lainnya dan dijadikan budak. Sambil ia pun membayangkan Yuling yang pingsan dikerumuni oleh para gadis-gadis cantik di sana. Lalu Saiyan pun berkata lagi, dia diperas setiap hari hingga 200 kali. Sekarang hanya tersisa 100. By the way, apa yang mereka lakukan ya Mo? Masa sih cowok yang diperkaos? Lalu Saiyan pun berkata lagi, inilah sebabnya dia akan lari ketika melihat wanita dan dia takut diambil lagi. Sambil Swan di sana seakan tak percaya dan ia pun berkata, apakah sekte itu isinya gadis-gadis iblis semua? Kalau iya, jadi wajar kalau dia lari setelah melihat perempuan. Sambil Tauer bingung bertanya-tanya mencerna kata-kata dari mereka berdua. Lalu Saiyan di sana pun bersedih sambil berkata, sayangnya para murid baik yang lain telah dijadikan sebagai budak seks oleh gadis-gadis muda dan cantik itu selama 7 tahun. Dan mereka membuat iri para guru dan siswa lain di sekte ini. Tidak, aku tidak iri. Sebenarnya aku sangat marah atas apa yang terjadi. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan mereka bertiga yang sudah berjalan di koridor. Dan Saiyan pun berkata, selanjutnya kita melewati koridor panjang ini. Tapi tiba-tiba Swan di sana pun melihat ke arah seseorang yang bersandar di pohon dan ia pun berkata, dia adalah... Sambil kita diperlihatkan pria bercaping itu yang sedang santai bersandar di pohon. Lalu Saiyan pun berkata, lalu lewat sini. Sambil kita diperlihatkan mereka berdua yang masih memandangi pria bercaping itu. Lalu Tauer pun memegang baju dari Saiyan. Di sana ia pun berkata, Master, siapa dia? Sambil Saiyan pun melihat ke arah pria bercaping itu. Lalu ia pun menjawab, oh dia adalah Moping, salah satu seniormu juga. Sayang sekali, pikirannya tidak normal. Sambil ia pun membayangkan akan bertarung dengan Moping itu. Dan pertarungan mereka berdua pun sangat sengit. Lalu Saiyan pun berkata, aku selalu membayangkan diriku sebagai pendekar pedang terbaik di dunia. Tapi kenyataannya... memang benar kalau aku pendekar terbaik di dunia. Sambil ia pun menebas ke arah Moping dan mengalahkannya dengan sangat cepat. Tapi tiba-tiba Tauer pun menempelkan 2 bakponya yang mantul itu ke tangan Saiyan. Di sana ia pun berkata, Master itu baik dan kaya ya. Sambil kita diperlihatkan Saiyan di sana ngiler dan ia pun berkata, itu tidak benar. Sambil ia dengan sangat senang bergumam, ternyata muridku yang baik sangatlah imut. Apalagi saat bakponya nempel di tanganku, sangat lembut. Tapi di sana Swan pun berkata, oh ya, ngomong-ngomong, kenapa orang itu ada di sini? Apakah dia sedang bermeditasi, Master? Sambil kita diperlihatkan Moping itu yang tersenyum melirik ke arah mereka bertiga. Lalu Saiyan pun menjawab, tidak, dugaanmu salah. Pria itu tidak sedang bermeditasi. Sebetulnya dia sedang berpura-pura menjadi kupu-kupu. Sambil kita diperlihatkan mereka berdua yang terbengong. Lalu Tauer di sana pun berkata, ternyata 2 seniorku punya ciri khas masing-masing ya. Dan Swan pun berkata juga, bisa dikatakan semuanya aneh. Lalu Saiyan di sana pun berkata, namun yang akan kuperkenalkan selanjutnya adalah dalam arti tertentu dia cukup normal. Sambil ia pun bergumam, sebenarnya ini yang paling mempesona. Aku harap mereka tidak diganggunya. Sambil terlihat mereka berdua yang bertanya-tanya. Dan beberapa saat kemudian kita diperlihatkan mereka bertiga yang akan menuju ke suatu tempat. Lalu Saiyan pun berkata, selanjutnya ini yang ingin kuperkenalkan pada Tauer. Lalu Swan dari belakang pun bergumam, tempat ini sangat aneh. Murid-murid di sini juga tidak ada yang normal. Betul juga, aku akan membawa Tauer pergi dari sini. Sambil kita diperlihatkan Tauer itu yang bertingkah aneh juga. Lalu Saiyan di sana pun berhenti sambil berkata, kita sudah sampai. Sambil kita diperlihatkan Tauer yang sedang berlari dengan bakpao yang bergoyang-goyang sana sini ya Mo. Sambil kita diperlihatkan
tangkai-tangkai bunga yang bermekaran dan beberapa ikan yang berada di kolam. Dan ternyata di antara kolam itu terdapat sebuah tempat dan seseorang yang sedang duduk di sana. Dan ternyata lagi orang yang berada di sana sedang memainkan sebuah sitar, dan kita diperlihatkan sesosok yang berparas cantik sedang memainkan sitarnya dengan sangat lembut. Tapi tiba-tiba Tauer di sana pun terkejut sambil berkata, "Wow, dia gadis yang cantik," sambil ia memandangi gadis yang memainkan sitar itu. Dan kita diperlihatkan Swan-er di sana yang terpesona melihat ke arah gadis itu juga. Lalu ia pun bergumam, "Wah, dia sangatlah cantik." Sambil mereka pun berjalan mendatangi gadis cantik itu, dan di sana gadis itu pun memberi hormat sambil berkata, "Siang guru." Lalu Sayan di sana pun menjawab, "Bailan, perkenalkan dia Tauer, murid baru di sini. Sekarang dia adalah juniormu. Dan yang di belakangku ini adalah saudara ipar Tauer. Dia adalah tamuku, jadi bersikaplah baik dengannya." Sambil Bailan yang menatap lembut ke arah Swan-er, dan ia pun berkata, "Namaku Bailan, salam kenal ya." Dan di sana Swan-er pun grogi sambil berkata, "Salam kenal juga, aku saudara ipar Tauer." Tapi tiba-tiba dalam groginya Swan-er, ia pun tiba-tiba ditampol dari belakang oleh Tauer sambil berkata, "Hei, kenapa kau sangat gugup?" Sambil terlihat Swan-er di sana yang menjawab, "Ada apa Tauer?" Lalu Tauer pun mendekat ke arah Bailan sambil berkata, "Halo senior, kau bisa memanggilku Tauer mulai sekarang. Senior, kamu sungguh cantik." Di sana Bailan pun menjawab, "Tauer, kamu juga cantik." Sambil terlihat cangcut dari Tauer itu yang kelihatan ya mok. Dan di sana Bailan pun menatap ke arah gurunya dan seakan-akan memberikan sebuah isyarat. Di sana Sayan pun bergumam, "Ya, aku mengerti maksudmu." Lalu ia pun berkata, "Muridku, Tauer, sebenarnya dia bukanlah saudarimu. Apakah kau menganggap senior Bailanmu itu seorang wanita?" Dan di sana mereka berdua pun menatap lagi ke arah Bailan itu yang sangat cantik, dan tiba-tiba mereka berdua pun sangat shock. Lalu Swan-er di sana pun makin shock dengan berkali-kali lipat. Lalu ia pun berteriak berkata, "Oh tidak!" Lalu Tauer pun berkata, "Guru, apakah saudara Bailan benar-benar seorang laki-laki?" Lalu Sayan pun menjawab, "Benar, dia terlahir dengan wajah perempuan. Jadi jangan salah paham lagi." Sambil kita diperlihatkan di sisi Swan-er, ia pun makin bertambah shock sambil berkata, Kamu sebenarnya adalah seorang pria." Sambil ia masih menatap ke arah Bailan yang sangat cantik dan imut itu. Dan Bailan pun berkata, "Benar sekali, aku adalah laki-laki." Dan kita diperlihatkan Swan-er di sana yang muntah darah shock. Lalu ia pun berkata, Aku kecewa." Sambil kita diperlihatkan Tauer dari belakang berkata, "Saudara, ada apa denganmu?" Sambil terlihat Swan-er yang memegang dadanya, dan ia pun berkata, "Tidak apa-apa." Lalu ia pun bergumam, "Jadi aku baru saja jatuh cinta dengan seorang pria." Tapi tiba-tiba Swan-er di sana pun memberi hormat sambil berkata, "Master, aku ingin membawa Tauer kembali pulang." Sambil Sayan di sana pun terkejut. Lalu Tauer pun melambaikan tangan sambil berkata, "Guru, kami pergi dulu." Sambil kita diperlihatkan Swan-er di sana yang makin shock sambil berlari gemetar meninggalkan tempat itu. Dan di sana Sayan pun berkata, "Jangan lupa kelas mulai besok pagi ya." Sambil ia tersenyum melambai ke arah Tauer itu. Tapi tiba-tiba dengan seketika wajah Sayan itu pun berubah menjadi seram, dan Bailan di sana pun gemetar ketakutan. Lalu Sayan pun menoleh berkata, "Apakah kau ingat apa perkataanku sebelumnya?" Lalu Bailan pun menunduk sambil berkata, "Aku ingat guru." Lalu tiba-tiba Sayan pun mendekat ke arah muka Bailan, dan ia pun marah berkata, "Jadi jangan tunjukkan muka serammu pada juniormu. Jika kau menakut-nakuti juniormu, aku akan menghukummu. Apa kau mengerti?" Sambil terlihat Bailan di sana yang ketakutan. Lalu Sayan pun pergi sambil berkata, "Lupakan, aku harus kembali dan bersiap untuk
besok? Sambil terlihat Bailan di sana yang berkeringat dingin dan ia pun menjawab, baik-baik guru. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan pedang yang menancap di scene pertama tadi dan ternyata itu adalah sekte Destiny. Sambil kita diperlihatkan juga para murid lainnya yang bersandar di pilar itu. Dan Saiyan pun berkata, Tau'er, mulai hari ini sebagai seorang guru aku akan mengajarimu seperti kultivasi, melatih ki dan lain sebagainya. Sambil kita diperlihatkan Tau'er di sana yang malah bersembunyi di balik pilar. Lalu Saiyan pun melirik ke arah Tau'er itu dengan bertanya-tanya dan ia pun berkata, Tau'er, jika kau tidak mendekat, bagaimana kamu bisa mendengar apa yang guru ini katakan? Sambil terlihat Tau'er itu yang terkejut. Lalu Tau'er di sana pun nongol sambil berkata, Master, apakah Anda yakin ini adalah seragam sekte baruku? Tapi kenapa kaos kakinya panjang sekali? Sambil kita diperlihatkan kedua muridnya di sana yang hanya terdiam dengan muka parno. Lalu Tau'er pun berkata lagi, tapi roknya sangat pendek, Master. Dan Saiyan pun tersenyum menjawab, Tau'er, kamu tidak tahu apa-apa. Kau tahu, aku membuat seragam ini dengan kerja keras hanya untukmu. Sambil ia pun membayangkan sedang menjahit seragam untuk Tau'er di malam hari. Lalu Saiyan pun berkata lagi, jadi tolong hargai gurumu ini. Dan di sana Tau'er pun menjawab, ya baiklah, jika Master mengatakan itu, aku akan keluar. Sambil ia pun berjalan keluar dengan melewati pilar di sana. Dan Tau'er pun berkata, Master, seragam ini sangat bagus. Dan ternyata seragamnya di sana pun sangat pendek hingga membuat lekuk tubuhnya pun terlihat sangat seksi ya Momo. Lalu Tau'er pun berkata lagi, Master, apakah pakaian ini pantas untukku? Sambil kita diperlihatkan Saiyan itu yang mimisan melihat tubuh seksi dari Tau'er itu dan ia pun menjempol sambil berkata, itu pantas untukmu dan juga pakaian itu bagus untuk kultivasi, kamu akan tahu nanti. Dan tiba-tiba Tau'er di sana pun duduk ngangkang sambil berkata, apakah seperti ini, Master? Sambil kita diperlihatkan suasana sunyi sepi yang terlihat canggung antara mereka berdua. Sambil kita diperlihatkan di sisi Tau'er lagi, ia pun dengan wajah malu-malu sambil berkata, apakah benar baju ini membantu latihan, Master? Lalu ia pun bergumam, tapi bagiku ini tidak nyaman. Sambil kita diperlihatkan keringatnya yang bermunculan di antara paha-pahanya ya Momo. Sambil terlihat juga Saiyan yang mengusap hidungnya yang mimisan itu dan ia pun berkata, ya benar, bagiku pakaian ini sangat berguna untuk latihan kali ini. Waduh Momo, ini Master macam apa? Dan kita diperlihatkan lagi Saiyan di sana yang menatap ke arah selangkangan dari Tau'er itu dan ia pun berkata, biarkan gurumu ini membantumu membelai. Lalu beberapa saat kemudian di waktu yang bersamaan kita diperlihatkan Swan Earth di sana yang berjalan akan menuju ke arah mereka berdua. Tapi tiba-tiba Swan Earth di sana pun terkejut karena seseorang pun memanggilnya. Dan ternyata itu adalah Bailan dan ia pun berkata, Saudara Su, kenapa Anda kesini? Sambil kita diperlihatkan Swan Earth itu yang hanya terdiam. Lalu ia pun malu-malu berkata, Saudara Bai, tiba-tiba aku teringat sesuatu. Aku ingin bertemu dengan Tau'er. Sejujurnya aku ingin membawa pergi Tau'er dari sekte ini, tapi Tau'er sudah memutuskan, jadi apa boleh buat? Sambil terlihat Bailan di sana yang tersenyum ke arahnya. Sambil Swan Earth pun membalikkan badannya dan ia pun berkata, aku tidak bisa tinggal di sini bersamanya kali ini, jadi aku... Sambil ia menuju ke arah pintu itu, lalu Swan Earth pun berkata lagi, hanya ingin mengucapkan selamat tinggal padanya, selama dia bisa tinggal di sini dengan aman. Tapi ternyata dari dalam sekte itu kita diperlihatkan Master Saiyan dengan sangat sakne mendekat dan akan memegang paha dari Tau'er itu ya Momo. Sambil kita diperlihatkan juga Tau'er itu yang malu-malu mengintip entah apa yang akan dilakukan oleh Master Saiyan terhadapnya. Aduh Momo. Tapi tiba-tiba sebelum Swan Earth membuka pintu, Bailan di sana pun berkata, hei, ada yang ingin aku bicarakan padamu Swan Earth. Lalu Swan Earth di sana pun menoleh malu-malu dan ia pun berkata, Saudara Bai, apa yang akan kau bicarakan padaku? Apakah ada masalah?
Lalu Bailan di sana pun menjawab, oh itu Swan sambil Bailan pun memperlihatkan wajah imutnya lagi, dan ia pun berkata, saat ini Master sedang mengajar, tidak baik mengganggunya kan? Dan di sana Swan pun berkata, ini benar sekali, aku tiba-tiba, sambil ia pun gemetar malu-malu di sana. Dan ternyata Bailan pun memegang tangan dari Swan itu, dan Bailan pun berkata, ayo ikut aku, kita akan jalan-jalan, sambil ia pun menarik Swan untuk berlari ke suatu tempat. Dan di sana Swan pun bergumam, tunggu sebentar, dia kan laki-laki, tapi dia terlihat begitu cantik. Bagaimana ini? Dia sangat cantik, seperti bidadari, sambil ia pun terus memandangi Bailan itu. Lalu Bailan pun berkata, Tuan Swan Anda banyak berkeringat, sambil terlihat Swan di sana yang hanya terdiam malu-malu, seakan-akan terhipnotis oleh kecantikan dari Bailan. Lalu tiba-tiba ia pun menarik tangannya sambil berkata, maaf, mungkin aku belum terbiasa di cuaca panas seperti ini. Lalu Bailan pun mengeluarkan sesuatu dari dalam bajunya, dan ia pun berkata, jangan bergerak Swan Dan ternyata Bailan mengambil sapu tangan dan mengusapkannya ke arah keringat dari Swan itu, dan ia pun berkata, aku akan mengelapnya untukmu Swan Sambil Swan di sana yang hanya terdiam malu-malu, dan ia pun seakan-akan pasrah di sana sambil memandangi Bailan di sana yang sangat cantik. Tapi tiba-tiba terdapat angin kencang yang menghempaskan sapu tangan dari Bailan itu hingga melayang terbawa angin di sana. Tapi tiba-tiba dengan cepat Swan pun bergerak sambil berkata, biarkan aku yang mengambilnya, sambil ia melompat dengan sangat cepat, dan ia pun dapat menangkap sapu tangan dari Bailan itu. Lalu dengan gagah ia pun turun dengan membawa sapu tangan, dan ia pun menoleh ke arah Bailan dengan tersenyum malu-malu. Lalu ia pun berlari berkata, saudara Bai, ini sapu tangan sutra Anda, sambil ia pun menuju ke arah Bailan itu. Lalu ia pun menyerahkan sapu tangan Bailan sambil berkata, saudara Bai, ini terimalah. Dan Bailan pun akan mengambil sambil menjawab, terima kasih saudara Su. Tapi tiba-tiba sapu tangan itu pun terjatuh lagi, dan Swan pun terkejut bergumam, oh tidak, aku menyentuh jarinya. Lalu Bailan di sana pun berkata, Tuan Swan sapu tangan itu terbang lagi, sambil Swan pun menoleh ke arah sapu tangan itu yang melayang. Dan di sana Bailan pun berkata, apa kau mau mengambilnya lagi untukku Tuan Swan? Tapi tiba-tiba Swan di sana pun langsung berlari dengan sangat bahagia, dan ia pun berkata, baik, aku akan mengambilnya. Dan seketika ia pun terbengong terkejut di sana. Lalu ia pun bergumam, tunggu, apa yang salah denganku? Sambil ia pun berpikir keras di sana. Lalu ia pun bergumam lagi, apakah aku senang karena hal semacam ini? Sambil ia pun hanya terdiam menghadapi sapu tangan yang terjatuh di hadapannya itu. Lalu Swan pun bergumam lagi, saat aku menyadarinya. Lalu ia pun membayangkan ia yang sedang disadarkan oleh dirinya yang satu lagi, dan di sana ia pun berkata, bagaimana bisa aku menyukainya? Lalu ia pun berkata, orang ini terlalu menakutkan, aku harus tegas padanya. Benar, aku harus tegas padanya. Tapi kenapa aku mengambil sapu tangannya lagi? Sambil ia pun gemetar mengambil sapu tangan itu. Dan seakan-akan ia pun mendapatkan sebuah harta karun akan sapu tangan yang dipegangnya itu. Lalu Bailan dari belakang pun berkata, apa yang kamu lakukan Tuan Swan? Mengapa kau tidak mengambil sapu tangan sutraku? Sambil terlihat wajah seram dari Bailan itu. Dan kita diperlihatkan Swan itu yang berkeringat dengan ketakutan, dan tiba-tiba ia pun berlari meninggalkan Bailan. Dan Bailan pun berkata, Tuan Swan tolong kembalikan sapu tanganku. Sambil kita diperlihatkan senyuman manis dari Bailan itu. Dan di sana ia pun berkata, tapi setidaknya aku bisa mengusir pengganggu itu. Selamat bersenang-senang Master. Lalu kita diperlihatkan di waktu yang sama terdengar suara Saiyan yang berkata, setelah menjalankan lingkaran kecil evolusi selama 36 hari, kau bisa berkultivasi ke tingkat berikutnya setelah kau memiliki kontrol yang baik di atasnya. Sambil kita diperlihatkan Saiyan itu yang tersenyum, dan Tower yang hanya terdiam dengan kepala yang penuh dengan asap.
Lalu Saiyan pun berkata lagi, Tau'er, apakah kau memahami dengan jelas metode kultivasi yang aku ajarkan? Sambil kita diperlihatkan Tau'er di sana yang seakan-akan syok dan ia pun bergumam, wow, Master baru saja menyentuhku, aku tidak bisa menikah dengan seseorang. Lalu Saiyan di sana pun memejamkan mata sambil bergumam, si kecil bodoh ini, mengapa dia tiba-tiba mukanya memerah? Aku kan hanya mengenakan kaos kaki untuknya. Lalu Saiyan di sana pun mengangkat tangan sambil berkata, Tau'er, pernahkah kau mendengar pepatah, sekali mastermu, selamanya akan menjadi mastermu? Waduh, mau dapat murid mesum, mode bijak, langsung aktif ini ya. Lalu Tau'er di sana pun berkata, ya aku tahu master. Dan Saiyan pun berkata lagi, kita punya takdir yang sama, aku dimaksudkan untuk menjadi mastermu. Hubungan ini mempertemukan kita sebagai keluarga, mulai sekarang kita tidak perlu peduli tentang formalitas yang terlalu rumit. By the way, maksudnya tetap formalitas tapi bersikap biasa saja mungkin ya Mo. Sambil kita diperlihatkan Tau'er di sana terkejut, lalu ia pun berkata, "Ya Master, aku mengerti." Dan ia pun bergumam, "Jadi Master hanya menganggapku sebagai keluarganya. Apa aku hanya yang berpikir berlebihan?" Sambil kita diperlihatkan dua muridnya di sana yang terkejut karena mendengar Saiyan yang berkata, "Bagus, karena kau tidak cukup menangkap apa yang aku katakan, aku akan meminta mereka untuk menunjukkannya padamu. Moping, Yuling, kalian berdua akan melakukan pertarungan untuk Tau'er." Lalu ia pun bergumam, sepertinya aku terburu-buru untuk hasil yang cepat. Aku pikir lebih baik jika kau gunakan waktumu." Sambil kita diperlihatkan sebuah pedang yang menancap di tanah, dan di sana kita diperlihatkan mereka berdua yang sudah berhadapan. Lalu Moping pun mengacungkan pedangnya sambil berkata, "Yuling, aku belum memeriksa apakah kau sudah membuat kemajuan untuk waktu yang lama." Dan Yuling di sana pun berkata, "Lalu sebaiknya kau berhati-hati senior." Sambil ia pun mengeluarkan aura membara di tubuhnya. Dan seketika Moping pun melesat dengan cepat, disusul dengan Yuling yang melesat juga ke arah Moping. Di sana mereka berdua pun langsung melesat ke arah atas dari Tau'er dengan sangat cepat. Sambil kita diperlihatkan Yuling di sana yang akan mengayunkan pedangnya ke arah Moping, begitu juga Moping yang akan menyerang ke arah Yuling. Tapi tiba-tiba Tau'er di sana pun merasakan sesuatu dan ia pun berkata, "Saudara Moping, saudara Yuling, apakah sebelumnya kita pernah bertemu?" Sambil kita diperlihatkan mereka berdua yang hanya terdiam membeku di atas Tau'er itu dan tidak jadi menyerang. Lalu mereka berdua pun terjatuh. Tau'er pun berkata, "Ya, aku ingat. Saudara Moping, kau terlihat persis seperti orang yang menyelamatkanku." Sambil ia pun mengingat-ingat pria bercaping itu. Lalu Tau'er pun berkata lagi, "Dan saudara Yuling sepertinya tidak asing." Sambil ia pun mengingat-ingat wajah dari ninja yang pernah menyerangnya di malam itu. Dan ternyata mereka bertiga pun terdiam mematu dengan keringat dingin bercucuran. Dan mereka pun bergumam, "Nah, kita ketahuan." Dan bersambung Moga aja tidak terkena copyright lagi ya Mo.